Kanjeng Nabi pernah bersabda, ya ma'syaron nisa'i, wahai kaum perempuan, tasaddaqna, banyak-banyaklah bersedekah kalian, wa aksirna, dan perbanyak pula oleh kalian al istighfaro, untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah. Banyakin sedekah, banyakin istighfar. Fa ini, karena sesungguhnya aku, kata Kanjeng Nabi, itu ra'aitu kunna, aku melihat kalian, maksudnya kaum perempuan, itu aksaro ahlin nari, menjadi yang paling banyak penghuni neraka. Kenapa? Ya karena perempuan cobaannya berat, tapi masuk surganya juga gampang. Ibu mah cukup tutup aurat, jalanin sholat, taat sama suami, beres masuk surga udah. Nah, kenapa banyak sedekah lah? Ibu kan megang duit soalnya dari suami, apalagi kalau yang usaha sendiri, duit sendiri, ya kan? Mohon maaf ya, ini kan saya sering dengar dari bapak-bapak tuh, kadang-kadang dia mau sodako tuh nggak enak sama istrinya. Lah istrinya pelit soalnya. Iya. Akhirnya korban kagak korban dia, orang takut sama istrinya, duitnya sama istrinya. Mau sodako kagak sodako dia, orang duitnya sama istrinya. Oh ya, hati-hati. Kalau di perusahaan tuh ibu bendara umum, ya mungkin suami kita pengen sodako, ya cuman duitnya di ibu gimana ya kan? Sodakoin, jangan pelit-pelit ya. Terus banyak istighfar, ya, banyak istighfar berarti banyak minta ampun. Kalau ada pengajian, yasinan, tahlilan yang serius, jangan sambil ngobrol. Yasinan lah sambil ngobrol, tahlilan sambil ngobrol. La ilaha illallah, gelangnya anyar. Masih ya. Watamku, sudan kamu tidur al-layali, pada malam hari, matusoli, tapi tidak sholat wajib. Banyak perempuan yang kecapean, ya mungkin ngurus rumah tangga atau kecapean main HP juga, terus malam ketiduran tanpa melaksanakan sholat. Ya sholat malam berarti kalau nggak maghrib isya. Ya ada loh ibu-ibu, habis maghrib kan ngaji tuh, misalnya gitu ya, malam Jumat, selamatan dan sebagainya tuh. Pulang jam berapa biasanya? Jam 9, langsung tidur, kagak sholat isya, ngaji tapi kagak sholat isya lagi. Gimana ceritanya? Lah kalau tiduran mendingan, kalau sengaja nih mah, sengaja. Lah kadang-kadang bukan maghrib atau isya, zuhur aja kagak sholat. Pulang dari pasar, pulang dari jalan, jam 1 ngaji, nggak sholat zuhur, langsung berangkat aja. Pulang asar jam 3 kagak sholat zuhur. Ada ibu-ibu kayak gitu. Ibu. Allah Tuhan kami, Muhammad Nabi kami, Islam agama kami, Darul Muqimin jalan juang kami. Allah Tuhan kami, Muhammad Nabi kami, Islam agama kami, Darul Muqimin jalan juang kami. Darul Muqimin mahaduna, Darul Muqimin malisuna. Rawahu, meriwayatkan hadis al-Muslimu, Imam Muslim, dengan nomor hadis 527. An Abdillah bin Umar, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. An Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya beliau itu qala, berkata beliau, Kanjeng Nabi pernah bersabda, ya ma'syaron nisa'i, wahai kaum perempuan, tasaddaqna, banyak-banyaklah bersedekah kalian, wa aksirna, dan perbanyak pula oleh kalian al istighfaro, untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah. Banyakin sedekah, banyakin istighfar. Fa ini, karena sesungguhnya aku, kata Kanjeng Nabi, itu ra'aitu kunna, aku melihat kalian, maksudnya kaum perempuan,
itu aksaro ahlin nari, menjadi yang paling banyak penghuni neraka. Kenapa? Ya karena perempuan cobaannya berat, tapi masuk surganya juga gampang. Kemarin saya sampaikan ya, kalau masih ingat, ibu mah cukup tutup aurat, jalanin sholat, taat sama suami, beres masuk surga udah. Ya, cuman godaannya berat ya, masih pengen buka aurat, ya, kadang-kadang udah nenek-nenek masih aja nggak pakai kerudung ya. Nah, jangan. Terus banyak sedekah. Kenapa banyak sedekah lah? Ibu kan megang duit soalnya dari suami. Apalagi kalau yang usaha sendiri, duit sendiri, ya kan? Iya. Kadang tuh, ya mohon maaf ya, ini kan saya sering dengar dari bapak-bapak tuh. Kadang-kadang dia mau sodako tuh nggak enak sama istrinya. Nah, iya, takut disangkain buang-buang duit. Lah istrinya pelit soalnya. Iya. Akhirnya korban kagak mau korban dia. Orang takut sama istrinya. Duitnya sama istrinya. Mau sodako kagak sodako dia, orang duitnya sama istrinya. Oh ya, hati-hati. Kalau di perusahaan tuh ibu bendara umum. Ya mungkin suami kita pengen sodako. Ya cuman duitnya di ibu gimana ya kan? Sodakoin, jangan pelit-pelit. Ya. Terus banyak istighfar. Ya, banyak istighfar berarti banyak minta ampun. Kalau ada pengajian, yasinan, tahlilan, yang serius, jangan sambil ngobrol. Ya. Ngaji aja sambil ngobrol. Yasinan lah sambil ngobrol. Tahlilan sambil ngobrol. Kok Ustaz tahu aja, kan saya suka lewat juga kadang-kadang. Saya kalau lewat suka saya liatin. La ilaha illallah, gelangnya anyar. Masih ya. Iya. Ibu-ibu mah pengajiannya kan banyak banget ya. Manfaatin. Beda sama bapak jarang, maksudnya nggak banyak ibu-ibu. Ya hati-hati. Jadi di antara kisah yang dialami Nabi ya ketika peristiwa Isra Mi'raj itu, beliau melihat paling banyak penghuni neraka itu adalah kaum perempuan. Hati-hati banget ya. Faqalat, maka berkata imro'atun, seorang perempuan, minhuna dari mereka, jazlatun, yang cerdas. Jadi ada salah satu sahabat perempuan nanya sama Rasul, wa malana ya Rasulullah, mengapa kami ya Rasulullah, aksaro ahlin nari, yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Biasa kalau mama kan protes ya, Nabi aja protes ya. Makanya saya sebagai ustadz diprotes nggak masalah kalau mama ya. Nabi aja protes. Jadi Nabi pas ngomong kayak gitu diprotes sama sahabat wanita, ya Rasul kenapa kita yang banyak ya. Jadi perempuan protes itu bukan baru zaman sekarang ya, dari zaman Nabi udah suka protes. Makanya saya sebagai ustadz nggak tersinggung ibu protes sama saya. Ya, kadang-kadang ya mak ngebantah, biarin aja. Nabi aja dibantah, apalagi saya. Kalau saya mikirnya gitu. Qala, maka berkata Kanjeng Nabi, tuksirna lakna, karena kebanyakan dari kalian itu suka melaknat. Kalau caci maki kasar, tapi kalau melaknat itu lebih kasar lagi. Kalau caci maki mah ibaratnya dasar lo, jelek lo, apalah gitu ya. Tapi kalau melaknat berarti udah nyumpain. Mudah-mudahan mati loh, nah itu melaknat nama itu ya, itu bahaya ya, perempuan tuh gampang suka melaknat kata Nabi. Watakfurna, dan mengingkari al asyiro, akan kebaikan suami tuh. Dan perempuan itu seringkali mengingkari kebaikan suami. Masa kalah sama pengemis dikasih duit sama orang ngomong apa dia, makasih. Kadang-kadang kita ngasih duit dipanggil juragan ya, kita ngasih duitnya ke pengemis, makasih juragan, mau gitu ya, padahal kita bukan juragan dia. Lah mohon maaf, perempuan kadang-kadang kasih duit boro-boro makasih, nyengir. Aduh mama ya, ini kata mama sono ya, saya kan diceritain mama sono, mama sini mah enggak kayaknya. Sini mah aman ya. Ya soalnya bapak-bapak ada gitu, gimana bos? Lah saya ngasih duit kagak pernah dia ngomong terima kasih. Pertama dong pas baru-baru awal nikah, mau gajian ya kan, nah kasih duit, makasih mas. Lama-lama hilang makasihnya, saking seringnya. Ya memang begitu, kadang-kadang nikmat itu suka kita lupain kalau udah sering kali kita dapatkan. Ya ibu misalnya dulu pas awal-awal nikah dikasih duit sama suami, masih makasih, lama-lama hilang karena udah sering dikasih.
Kalau ibu baru sakit misalnya gitu, dikasih sehat tuh, alhamdulillah, ya Allah saya sehat sekarang gitu ya. Ntar lama-lama lupa tuh, alhamdulillahnya lupa. Itu saking seringnya kita dikasih nikmat yang terus menerus. Makanya kadang-kadang sama Allah diingetin kita, dikasih kagak enak, supaya kita ingat bahwa kita tetap harus berterima kasih, harus mengucap alhamdulillah ya. Jadi seringkali perempuan tuh nggak berterima kasih pada suami. Hati-hati ya, makasih suami pulang itu juga makasih loh, pulang dari dagang, pulang dari kerja, pulang dari ronda, pulang dari ngojek, makasih. Nah kalau kagak pulang coba gimana ibu, kalau suami nggak pulang gimana? Sejelek-jeleknya suami tetap pasti ibu ngarepin pulang. Kalau kagak pulang kan repot urusannya gitu ya. Jadi jangan mengingkari kebaikan suami. Wa ma ra'aitu, dan tidaklah aku melihat, kata Kanjeng Nabi melanjutkan hadisnya, min naqisatin aqlin, dari orang yang sedikit akalnya, maksudnya cara berpikirnya tuh pendek, wadinin, dan agamanya, aglaba secara umum, lidi lubin, dari orang yang cerdas berakalnya, minkuna, dari kalian para perempuan. Nah terus Nabi bilang, saya tuh nggak pernah ngelihat ada orang tuh cara berpikirnya pendek, agamanya nggak terlalu kuat, kecuali ada pada perempuan. Paham gak maksudnya? Perempuan itu emang cara berpikirnya emang pendek, beda sama laki. Kalau laki kan cara berpikirnya panjang. Kalau perempuan itu punya kelebihan di perasaan, perasaannya lebih sensitif ya. Kalau laki-laki perasaannya kurang sensitif. Tapi kalau cara berpikir ya Bu, ya mohon maaf, ini bukan ngejelekin gender, bukan, tapi faktanya emang begitu. Perempuan itu cara berpikirnya kurang panjang, beda dengan cara berpikir laki-laki. Nah saya kan sarjana pendidikan Bu, saya belajar psikologi pendidikan. Waktu itu saya sampaikan, makanya perempuan itu lebih cepat baliknya daripada laki-laki, ya kan? Anak laki-laki itu kelas 5, kelas 6 SD itu belum balik. Kelas 1 SMP kadang-kadang masih main lari-larian ya. Ya mungkin udah ada perubahan suara gitu ya, tapi sifatnya tuh masih kayak anak kecil. Beda sama perempuan. Perempuan tuh kelas 3, kelas 4 udah mulai head. Ya kan, kelas 5 cara pandang itu udah mulai dewasa lah. Apalagi SMP, SMA. Cara berpikirnya panjang dia. Nah cuman itu waktu itu saya sampaikan, nanti pas umur 20, 22 sampai 25 mentok. Ya, kognitifnya, afektifnya berhenti di situ. Nanti yang lebih dominan adalah perasaan. Laki-laki baru dia mulai naik. Jadi laki-laki justru telat. Udah 15 tahun baru cara berpikirnya mulai panjang. Mulai malu kalau keluar nggak pakai baju, mulai malu kalau dikatain orang dan sebagainya ya. Sampai dia masuk sekolah SMA, sampai dia kuliah, mulai panjang cara berpikirnya. Di situ laki-laki terus tuh nanti sampai 30, sampai rumah tangga 35, 40. Jadi dulu ibu lebih cepat, lebih cerdas cara berpikirnya. Dulu waktu masih kecil dibandingin laki-laki. Tapi ketika udah dewasa, karena ibu udah stuck duluan, gantian laki-laki yang lebih cerdas, lebih panjang cara berpikir. Ya. Nah, jadi kalau yang berkaitan dengan masa depan, ya lebih baik serahkan kepada suami. Ya, kalau berkaitan dengan masa depan ya. Tapi kalau berkaitan dengan hal-hal yang sosial, nah itu ibu boleh ambil tindakan karena ibu lebih sensitif di situ. Ya, tapi kalau yang jangka panjang udah serahin sama suami. Karena kadang-kadang perempuan itu cara berpikirnya itu pendek. Ya, termasuk ibu mau usaha misalnya, tanya sama suami. Karena cara berpikir laki itu panjang. Ya, saya pengen buka usaha dagang misalnya warung, konsultasiin. Karena suami cara berpikirnya bisa panjang, gitu ya. Kalau suami nggak ada ya tanya sama orang lain. Cuman izin dulu sama istrinya. Entah suami orang main tanya aja. Iya. Iya. Ya. Qolat, maka berkata lagi si perempuan. Nah ini sahabat Nabi yang perempuan nanya lagi. Qolat, berkata lagi si perempuan tadi, ya Rasulullah, wa ma nuqsanul aqli. Apakah maksud kekurangan akal atau pikiran, cara pendek berpikir, wadini dan agama? Qala, maka menjawab Kanjeng Nabi, amma nuqsanul aqli, maksud daripada kurangnya akal pikiran atau cara berpikirnya pendek itu fasyahadatum ra'ataini, yaitu hukum agama menyatakan kesaksiannya dua orang perempuan itu takdilu baru sebanding
syahadatu rajulin, dengan kesaksiannya satu orang laki-laki. Fahada, maka ini adalah contoh, kata Kanjeng Nabi, nuqsanul akli, dari kurangnya akal bagi perempuan. Jadi dalam Islam saja, sampai saksi saja itu kalau laki sama perempuan beda, Bu. Ada orang nauzubillah misalnya berzina ya, itu kan saksinya harus 4. Saksinya harus 4 orang. Itu kalau laki-laki. Tapi kalau yang ngelihatnya perempuan, maka saksinya harus 8 orang. Jadi 1 berbanding 2. Ada orang membunuh, saksinya minimal 2 kalau pembunuhan. Itu kalau yang ngelihat laki-laki. Ada orang ngebunuh nih, saksinya cukup 2. Tapi kalau yang ngelihat itu perempuan, saksinya harus 4. Nah itu diantara tanda kecerdasan laki-laki itu berbeda dengan kecerdasan perempuan, ya. Saya juga makanya maklumin, ibu bacanya gratul-gratul, maklumin saya. Sudah mentok mau ngapain lagi? Ya, udah mau ngaji aja udah bagus kalau kata saya mau gitu. Ya. Makanya waktu itu saya sampein, ibu ngajinya kan banyak ya. Tapi saya suka ngetes antara ibu sama bapak-bapak, itu pinteran bapak loh. Bapak-bapak tuh misalnya mengaji, saya kan paling malam Sabtu ngaji Quran tuh, malam Senin udah. Loh ibu-ibu loh ngaji di mana-mana loh. Kadang ditanya kagak tahu. Kemarin aja saya tanya salah satu wali perempuan, masih ingat gak siapa namanya? Oh, lupa lah. Robiatul Adawiyah. Itu kan ibu pada kagak tahu kan? Padahal itu wali terkenal, Bu. Wali perempuan, Bu. Kalau wali laki mungkin ibu nggak kenal, wajar lah. Saya ngomong misalnya Imam Al-Qushairi, mungkin ibu kagak kenal. Tapi kalau Robiatul Adawiyah itu perempuan dan wali terkenal, kagak tahu loh. Bayangin coba, gimana nggak ngelus dada saya. Ya cuman ya saya ngerti di sini. Ya. Nah, gitu ya. Jadi cara berpikirnya kurang panjang, sampai-sampai dalam hukum Islam saja kesaksian perempuan 1:2. Laki-laki 1, kalau perempuan harus 2, gitu ya. Watamkusu, dan kamu tidur al-layali pada malam hari, matusoli, tapi tidak sholat wajib atau tidak sholat sunnah. Banyak perempuan yang kecapean, ya mungkin ngurus rumah tangga atau kecapean main HP juga, terus malam ketiduran tanpa melaksanakan sholat. Ya sholat malam berarti kalau nggak maghrib isya, ya. Makanya dulu pernah saya sindir, mohon maaf ya, ada loh ibu-ibu habis maghrib kan ngaji tuh, misalnya gitu ya, malam Jumat, selamatan dan sebagainya tuh, pulang jam berapa biasanya? Jam 9, langsung tidur, kagak sholat isya, ngaji tapi kagak sholat isya lagi, pada ceritanya. Lah kalau tiduran mendingan, orang sengaja nih mah, sengaja. Lah kadang-kadang bukan maghrib atau isya, zuhur aja kagak sholat. Pulang dari pasar, pulang dari jalan, jam 1 ngaji, nggak sholat zuhur langsung berangkat aja. Pulang asar jam 3 kagak sholat zuhur. Ada ibu-ibu kayak gitu, ibu-ibu sono. Bukan ibu-ibu sini, ibu-ibu sini mah enggak. Ya kalau ibu-ibu yang ngaji mas saya mah solehah. Tapi ada maksudnya fakta yang kayak gitu tuh. Nah, kata Nabi aja gitu, sampai-sampai mereka santai aja ninggalin sholat tuh. Jadi ngajinya lebih penting. Ya, emang ngaji penting, tapi jangan sampai ninggalin sholat ya. Lah gimana ceritanya yang wajib malah ditinggalin. Watuftiru, dan kemudian ada rukhsah untuk berbuka puasa fi Ramadhana, pada bulan Ramadan. Fahada, dan adapun hal ini itu nuqsanu dini, adalah contoh kurangnya beragama. Nah perempuan itu juga diberikan halangan secara agama, misalnya ketika haid dia kagak boleh sholat, ketika Ramadan dia kagak boleh puasa. Nah itu yang membedakan antara juga kelebihan agama seorang laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki bablas, orang kagak ada haid, ya dia sholat tetap wajib setiap hari, ya puasa juga tiap hari. Jadi dari sisi agama, dari sisi kesolehan, gampangnya ibu juga kalah sebetulnya sama laki-laki. Makanya kata Nabi itu jangan ditinggalin. Kalau emang kita ninggalin sholat, buru-buru kodok. Ibu-ibu dulu mungkin pernah nyusuin kagak puasa, ya sampai sekarang tanya sama diri kita, udah dikodok belum puasa tuh? Kalau belum, kodok mumpung belum mati. Kalau nggak dikodok, ya berarti benar kata Nabi, kita itu udah bukan kurang akal doang, kurang cerdas doang, tapi kurang agama. Jadi pahalanya tuh kalah sama pahala laki. Laki-laki kan bisa full puasa Ramadan nih. Nah kalau ibu yang perempuan otomatis kan zaman dulu ya,
mungkin halangan, mungkin ngerawat anak dan sebagainya lah, ada halangan, nggak sholat, nggak puasa gitu kan. Bedanya kalau sholat kan kalau head nggak perlu dikodok, tapi kalau puasa kan tetap harus dikodok. Ya, itu adalah salah satu tanda kurangnya agama gitu ya. Wallahu a'lam. Mudah manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. المكرمين معهدنا دار المكرمين مدى للسنا